Halo semuanya, jadi kembali lagi dengan saya di sini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang snack bar, alert dialog, dan juga user preference. Oke, jadi di sini sebelumnya saya sudah membuat beberapa activity seperti yang dapat saya tunjukkan di sini. Di sini saya sudah membuat beberapa layout, jadi nanti kita akan mengimplementasi kodenya langsung ke dalam. Di sini kemudian ada register. Oke, kita jadi akan bermain di tiga bagian ini. Oke. Pertama-tama mungkin kita akan ke registrasi. Jadi di sini sebelumnya saya sudah mendeklarasikan variabel-variabel serta segala hal yang akan kita butuhkan nanti ya. Pertama-tama mungkin kita buka dulu registrasi activity registrasi kita. Pertama sebelum masuk ke activity registrasi kita akan berada pada bagian login. Setelah itu misal kita belum memiliki akun, maka kita akan menekan tombol registrasi kemudian akan pindah ke activity registrasi. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian registrasi. Pertama-tama di sini saya sudah mendeklarasikan beberapa variabel. Di sini ada dua button yang tadi kita lihat, kemudian ada edit text yang dimana ada box username sama box password. Pertama kita akan membuat variabel untuk user preference. Apa itu user preference? User preference itu merupakan suatu variabel global yang dapat kita gunakan untuk berbagi nilai-nilai pada variabelnya. Di sini pertama-tama kita akan langsung mendeklarasikannya saja. Di sini saya akan memberi nama var global .2 share preference dan get share preference. Di sini kita akan memberi nama dari share preference-nya. Di sini saya akan memberi nama sesuai biasanya user prefs. Kemudian di sini kita mengisi konteks mode private. Setelah itu kita akan membuat variabel lagi untuk melakukan editing. Di sini saya akan membuat dengan nama edit, kemudian global edit. Setelah itu edit apply. Oke, langsung saja di sini kita akan membuat function button untuk regis ya. Regis set on listener. Kemudian di sini kita akan mendeklarasi variabel untuk mengambil inputannya seperti biasa. Box uname text to string. Begitu juga dengan yang lain untuk password dan setelah itu kita akan melakukan pengecekan kondisi di mana kita harus mengecek apakah password konfirmasi ya sama dengan password yang kita inputkan pertama kali. Di sini kita dapat membuat empty c is not empty. Setelah itu kita akan membandingkan apakah passwordnya sama dengan username. Di sini kita akan membedakannya lagi. Oke, kemudian karena kita di sini sudah melakukan pengecekan kondisi, langsung saja kita akan membuat penyimpanan menggunakan share preference ya. Di sini pertama-tama kita akan membuat editornya seperti yang di atas. Mungkin kita copy paste saja. Setelah itu kita akan
edit dot put string. Setelah itu pada dalam kutip ini kita akan membuat suatu variabel yang nantinya akan kita gunakan untuk memanggil nilai yang kita simpan. Di sini saya akan membuat uname. Kita akan mengambil nilai a di mana tadi ya kita akan menginputkan username-nya, kemudian di sini put string pw.b. Oke, di sini langsung kita edit apply aja. Setelah itu kita akan membuat intent untuk berpindah activity. Intent this login activity class Java. Setelah itu start activity i dan finish. Di sini kita akan membuat intent seperti yang sebelumnya kita lakukan. Intent adalah suatu perintah untuk melakukan perpindahan activity. Di sini pastikan kita memasukkan variabel yang sebelumnya kita buat untuk berpindah activity. Kemudian finish ini bertujuan untuk menutup activity yang sekarang. Seperti di sini saya akan berpindah ke login activity. Kemudian di sini ada start activity, kemudian finish ini bertujuan untuk menutup activity register yang sebelumnya kita buka. Kemudian kita di sini akan membuat button back set on click listener, file i lagi intent. Mungkin langsung copy paste ya. Oke, di sini kita sudah selesai melakukan coding pada bagian registrasi activity. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke login activity. Di sini dapat kita lihat dulu, kita akan mengambil username, password sama dua tombol ini. Kita lihat di sini button registrasi, button login, box password dan box username. Karena di sini saya sedang mencoba menggunakan fitur binding, maka kita tidak perlu melakukan deklarasi lagi, karena kita akan langsung mengambil dari activity underscore login ya. Ini di sini kita akan langsung membuat if-nya binding dot box username sama dengan pertama-tama kita akan membuat pengambilan data user prefs-nya. First var global get set preference sesuai yang tadi kita buat di sebelumnya. Di sini adalah user pref score not private. Setelah itu kita akan menampungnya for uname for global get string uname null. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, di sini kita akan menyimpan nilainya di variabel uname dan datanya dari a, di mana nanti ya akan kita isikan dengan username. Begitu juga dengan password, kita akan menyimpannya di pw, kemudian datanya akan diambil dari variabel b. Dan di sini kita akan mengambil passwordnya lagi for global get string pw null. Di sini kita akan langsung mencocokkannya saja di uname kita harus melakukan pengambilan nilai dari box username dulu. File a sama dengan
begitu juga dengan passwordnya, file b landing box password to string. Di sini kita akan mencocokkannya langsung. Jika A sama dengan uname, kemudian B sama dengan pw, langsung tutup kurung. Jika password dan username-nya benar, maka kita akan secara otomatis masuk ke main activity. Di sini kita akan membuat intent lagi, file i intent main activity 2 plus java this. Start activity i finish. Di sini saya sebelumnya sudah membuat set on click listener buat button registrasinya untuk berpindah tempat ke activity registrasi. Oke, di sini kita sudah selesai. Mungkin akan kita cobakan dulu. Oke, sebelum kita lanjut ke percobaan aplikasinya, ternyata tadi ada suatu error ya, dimana harusnya tuh ini menjadi text to string, kemudian ini juga jadi text to string. Oke, mungkin langsung saja kita cobakan di sini. Registrasi admin 11 min 1. Oke, di sini kita sudah muncul pada tampilan main activity-nya, berarti kita sudah berhasil melakukan login dengan user prefs yang sebelumnya kita lakukan waktu registrasi. Oke, mungkin kita akan lanjut saja ke pengambilan data di main activity. Seperti sebelumnya, kita di sini akan melakukan deklarasi user prefs-nya file global get save reference user pref mode private. Setelah itu file is uname sama dengan file global dot get string username. Oke, sebelum itu kita akan rapihin dulu layout yang tadi. Activity di sini udah kita rapikan. Oke, langsung aja kita balik ke main activity. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini kita ganti dulu jadi uname karena di sebelumnya kita membuatnya dengan uname. Di sini kita akan mengambil data dari uname yang sebelumnya kita jadikan sebagai username pada registrasi untuk menjadikan nilai tersebut isian dari text view yang welcome ini. Oke, kita langsung buat saja file text view text sama dengan welcome
Oke, di sini sudah dapat kita read nanti nilai dari uname nya. Mungkin kita cobakan saja dulu. Oke, di sini sudah kebaca welcome admin, dimana tadi sebelumnya uname yang kita buat adalah admin. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang snack bar. Snack bar itu merupakan seperti pop-up notifikasi yang biasa kita jumpain tepat di bawah HP kita, di bawah layar HP kita. Oke, biasa mungkin snack bar tuh sering digunakan semisal kita terdapat inputan error atau salah menginputkan password. Oke, langsung saja kita buat untuk login activity yang tadi, yang dimana kita akan membuat untuk Alsa. Atau mungkin akan kita ujikan dulu di main activity kali, biar kita tidak kesusahan. Oke, pertama-tama kita mungkin akan buat button sampel terlebih dahulu. Sini ganti jadi button SP1. Ini button SB2. Ini button alat dialog. Alat dialog snack bar 2, snack bar 1. Mungkin kita rapikan sedikit. Oke. Jadi di sini kita akan membuat alat dialog ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang snack bar. Untuk membuat snack bar, pastikan kita sudah melakukan deklarasi variabel button yang kita buat untuk nantinya kita akan mengambil menjalankan fungsi snack bar pada set on click listener, ya dimana ketika button tersebut ditekan maka snack bar akan muncul. Ini button SB1 kali ya. Kedua button dengan find view my ID RID button SB1. Biar tidak terlalu lama kita copy paste saya langsung, atau mungkin bisa pakai Ctrl D juga. Di sini kita ganti ini langsung ganti 2 aja. Setelah itu seperti biasa kita membuat set on click listener nya SB1. Set on click listener. Oke, pertama-tama kita perlu membuat view-nya yang nantinya kita gunakan pada pembuatan snack bar. Jadi kita akan membuat variabel view sama dengan find view by ID, di sini view, kemudian di sini android r.id.content. Setelah itu kita akan membuat snack bar ya. Snack bar dot make. Setelah itu kita gunakan view yang barusan kita buat, view koma siap tuh. Di sini kita akan memasukkan teks yang akan kita tampilkan di sini. Yang membuat ini adalah snack bar ke-1. Nah, di sini snack bar length long.
Setelah itu kita akan menampilkan snack bar dengan memanggilnya snack bar kemudian show. Oke, di sini untuk yang pertama sudah bisa kita lihat nanti ya. Kita login dulu admin 1. Nih. Dapat kita lihat di sini kita sudah berhasil membuat snack bar pertama, yang dimana kita tidak menggunakan function tetapi langsung melakukan deklarasi di dalamnya. Pembuatan snack bar ini memiliki dua cara yang umumnya biasa dipakai orang, yang dimana yang pertama menggunakan function, kemudian yang kedua kita akan membuatnya satu persatu seperti ini, deklarasi langsung. Ini sedikit ada typo. Oh iya, setelah itu kita juga dapat membuat button yang biasa seperti dapat kita lihat seperti undo atau apa ketika muncul snack bar, tapi bagian itu akan saya jelaskan nanti. Dan ini karena kita sudah berhasil membuat snack bar pertama, kemudian kita akan membuat snack bar kedua. Set on click listener. Di sini kita cukup memanggil function yang nantinya akan kita buat pada snack bar kedua. Di sini pastikan kita sudah berada di luar kurungnya override. Kemudian function snack bar fun. Di sini karena kita nantinya pada snack bar kedua akan mengambil teksnya saja seperti yang bagian ini, maka kita akan membuat variabel baru. Di sini saya akan membuat variabel teks dengan tipe data string. Kurung kurawal seperti yang di atas. Mungkin kita copy paste saja. Bedanya adalah kita di sini akan mengganti bagian inputan statisnya menjadi teks. Oke, di sini sudah snack bar show. Oke, kemudian kita akan lanjut ke bagian set on click listener. Di sini kita hanya cukup memanggil functionnya saja. Snack bar fun. Ini adalah snack bar kedua. Di sini kita akan memanggil function dari snack bar, yang dimana snack bar itu membutuhkan parameter string yang nantinya akan disimpan ke teks. Karena kita memanggil function snack bar, maka kita akan memberi isian string yang dimana nantinya kita akan menampilkannya di penampilan snack bar yang menggunakan inputan dinamis. Sebelumnya kita menggunakan statis seperti snack bar pertama, di sini kita menggunakan dinamis. Kebetulan ini kita set langsung karena kita belum menggunakan inputan dinamis lainnya, seperti kita juga dapat menggunakan di sini dengan uname atau apapun lah yang nanti akan kita simpan atau dapat kita gunakan secara dinamis. Oke, kita kembali lagi. Di sini snack bar keduanya sudah selesai, dan kemudian kita akan mempelajari tentang alert dialog. Pertama kita buat dulu set on click listener. Kemudian di sini kita akan langsung saja memanggil alert dialog builder this. Kemudian kita akan langsung enter dengan untuk melakukan menggunakan alert dialog kita cukup menggunakan titik, yang dimana kita pertama set title dulu. Sebagai contoh saya akan membuat logout. Setelah itu set message yang akan ditampilkan, apakah Anda ingin melakukan logout, kemudian set pesan iya atau tidaknya dengan negatif button dan positif button. Ya, setelah itu kita di sini akan membuat sebuah variabel bebas interface. Bukan variabel bebas, menggunakan dialog interface. Setelah itu which, di mana dialog interface ini akan ditutup jika
ditekan. Setelah itu set negatif, tidak, dan isi listener nol. Setelah itu show. Oke, mungkin akan langsung kita lihat saja di aplikasi kita untuk pengecekan secara langsung. Di sini yang tadi sebelumnya kita buat snack bar pertama, snack bar kedua, yang dimana tadi menggunakan function seperti ini. Ini alat dialog. Ini tidak, ini ya. Mungkin karena di sini bagian penekanan tombol dianya masih kosong, maka tidak tampil apa-apa. Oke, mungkin bisa kita cobakan langsung. Di sini file i sama dengan intent this login activity di titik class Java start activity i finish. Oke, langsung kita cobakan saja di sini. Admin 1. Di sini kita tekan ya. Maka kita akan kembali ke tampilan login. Mungkin di sini kita akan melakukan sedikit konfigurasi pada activity login, yang dimana semisal kita menginputkan salah password, maka nanti dia akan menampilkan snack bar error, salah password atau salah username. Oke, mungkin kita copy paste saja langsung dari yang ini sebelumnya, pindah ke sini. Nih, sini kita ganti menjadi password atau username yang salah. Oke, langsung kita coba saja. Di sini admin, saya akan mencoba menginputkan 123. Oke, dapat kita lihat di sini muncul snack bar password atau username Anda salah. Oke, seperti yang di sini password atau username salah. Mungkin untuk penggunaan snack bar pada login hanya seperti itu saja yang biasa digunakan pada umumnya kali ya. Kalau registrasi juga kurang lebih sama saja, dimana kita dapat menambahkan ke bagian LC-nya. Semisal terdapat salah inputan, atau mungkin dari seperti contoh ini BC kan sebelumnya password dan confirm password. Mungkin kita lihat dulu di sini. Password dan confirm password, semisal kita juga dapat membuat kondisi semisal password dan password konfirmasinya tuh tidak cocok, maka kita akan menampilkan snack bar di sini dengan kita ganti saja sebagai referensi password tidak cocok. Oke, dapat kita ganti seperti ini untuk menampilkan snack bar ketika password yang diinputkan tuh keduanya tidak sama atau tidak cocok. Oke, mungkin begitu saja untuk perkenalan user preference, snack bar, alat dialog pada video kali ini. Mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.